Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah hati kita bergetar hanya dengan membayangkan sebuah kuburan dibuka kembali? Tanah yang sudah lama mengeras disingkap, bau tanah bercampur sunyi. Orang-orang menahan napas karena yang mereka lihat bukan sekadar tulang belulang, ada jenazah yang masih utuh. Wajahnya tenang, kain kafannya belum hancur, seolah ia baru saja dimasukkan ke liang lahat. Padahal sudah bertahun-tahun berlalu. Sebagian orang menangis, sebagian lagi ketakutan, dan hampir semua bertanya dalam hati, apa yang membedakan manusia ini dengan yang lain? Saudaraku, ini bukan dongeng, bukan pula cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah fakta yang Allah perlihatkan agar hati kita terbangun, karena kubur bukan hanya tempat jasad berbaring, tetapi tempat di mana topeng kehidupan dilepaskan. Tidak ada lagi pencitraan, tidak ada lagi alasan. Yang tersisa hanyalah kejujuran amal di hadapan Allah. Hari ini kita masih berjalan di atas tanah, namun esok kitalah yang akan berada di bawahnya. Maka sebelum jasad ini dikuburkan, sebelum mulut ini dikunci tanah, sebelum tangan ini tak lagi mampu beramal, mari kita bertanya pada diri sendiri, jika kuburanku dibuka suatu hari nanti, apa yang akan menjadi saksi tentang hidupku? Saudaraku, inilah awal kisah yang akan mengguncang hati, bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi agar kita segera kembali kepada Allah selagi pintu taubat masih terbuka. Saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah satu-satunya kepastian yang tidak pernah gagal. Ia tidak menunggu tua atau muda, tidak menunggu kaya atau miskin, tidak menunggu kita siap ataupun tidak. Hari ini kita menyaksikan kematian orang lain, namun tanpa kita sadari, kitalah yang sedang antre menunggu giliran. Semua manusia mati dengan cara yang sama, ruh dicabut, jasad terbujur kaku, dan akhirnya dimasukkan ke dalam tanah. Namun setelah itu, keadaannya tidak pernah sama. Ada kubur yang lapang dan menenangkan, ada kubur yang sempit dan menyesakkan, ada yang diterangi cahaya amal, ada yang gelap karena dosa. Rasulullah bersabda bahwa kubur adalah persinggahan pertama dari akhirat. Jika seseorang selamat di sana, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika tidak, maka yang datang berikutnya jauh lebih berat. Saudaraku, di dunia kita pandai menyembunyikan kekurangan, pandai terlihat baik, pandai menutupi dosa. Namun di dalam kubur tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Yang dulu rajin salat dan jujur dalam sepi, akan ditemani ketenangan. Yang dulu meremehkan perintah Allah, akan berhadapan dengan penyesalan. Bukan tanah yang membuat perbedaan, bukan juga kedalaman liang lahat. Yang membedakan adalah apa yang kita lakukan saat masih diberi hidup. Maka sebelum kita disamakan oleh kematian, pastikan kita dibedakan oleh amal. Karena ketika kita sudah di dalam kubur, ketika kita mendengar kabar tentang jenazah yang tetap utuh meski telah bertahun-tahun di dalam kubur, janganlah hati kita tergesa-gesa menyimpulkan, karena tidak semua yang tampak mulia di mata manusia, pasti paling mulia di sisi Allah. Namun para ulama menjelaskan, keutuhan jasad bisa menjadi tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba, bukan karena dia terkenal, bukan karena namanya sering disebut manusia, tetapi karena hubungannya dengan Allah sangat dekat. Bisa jadi ia adalah orang yang menjaga salatnya dalam sepi. Bisa jadi ia orang yang lisannya dijaga dari dusta dan ghibah. Bisa jadi ia orang yang hatinya takut kepada Allah meski tak ada yang melihat. Ia mungkin tidak dikenal di dunia, namun namanya harum di langit. Saudaraku, Allah berfirman bahwa Dia Maha mengetahui isi hati. Amal yang ikhlas sekecil apapun tidak akan pernah disia-siakan olehnya. Namun ingatlah satu hal penting, keutuhan jasad bukan jaminan surga, dan hancurnya jasad bukan tanda pasti celaka, karena yang paling menentukan bukan tubuh, melainkan iman dan amal saat menghadap Allah kelak. Maka jangan kita meminta tubuh yang utuh, tetapi mintalah hati yang lurus, iman yang kokoh, dan akhir yang baik. Sebab jika Allah sudah ridha kepada seorang hamba, maka apapun keadaannya di dunia dan kubur, ia akan berakhir dalam keselamatan yang sempurna. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kuburan dibuka dan terlihat jenazah yang telah membusuk, janganlah kita terburu-buru berkata, ini pasti azab. Karena pembusukan jasad adalah sunnatullah, hukum alam yang Allah tetapkan bagi sebagian besar manusia. Tubuh ini berasal dari tanah dan kepada tanahlah ia akan kembali. Namun bagi kita yang menyaksikannya, pemandangan itu adalah peringatan yang sangat keras. Tubuh yang dulu kita rawat dengan penuh perhatian, wajah yang dulu kita banggakan di hadapan manusia, akhirnya tidak berdaya, kembali menjadi tanah tanpa nilai.
Allah seakan sedang berfirman tanpa kata, beginilah akhir dari apa yang kamu banggakan. Saudaraku, dunia telah membuat kita sibuk merawat jasad, namun lalai merawat iman. Kita khawatir tubuh lelah, namun tidak khawatir hati dipenuhi dosa. Padahal yang Allah lihat bukan rupa melainkan ketakwaan. Maka selama jasad ini masih hidup, selama tangan masih bisa beramal, selama lisan masih bisa berzikir, jangan biarkan hidup ini berlalu tanpa makna. Karena ketika jasad telah kembali ke tanah, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Yang tersisa hanyalah catatan amal yang tak bisa dihapus. Saudaraku, pembusukan jasad bukan untuk ditakuti tetapi untuk disadari. Agar kita tidak tertipu oleh dunia dan segera kembali kepada Allah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita bertanya, amal apa yang membuat seseorang dimuliakan oleh Allah? Jawabannya tidak selalu amal besar yang terlihat manusia. Justru banyak hamba Allah yang diselamatkan oleh amal-amal sunyi. Amal yang tidak pernah dipamerkan dan mungkin tidak pernah dipuji. Salat yang dijaga meski sendirian. Air mata taubat di sepertiga malam. Sedekah kecil yang tak pernah diketahui siapapun. Menahan lisan ketika mampu menyakiti. Memaafkan meski hati masih terluka. Amal seperti inilah yang sering menjadi teman setia di alam kubur. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta melainkan hati dan amal. Saudaraku, banyak orang tampak baik di hadapan manusia namun lalai saat sendirian. Padahal Allah selalu hadir bahkan ketika tak ada seorang pun yang melihat. Jangan remehkan kebaikan kecil, karena bisa jadi itulah amal yang paling berat di timbangan kelak. Jika hari ini kita ingin kubur yang tenang, jangan sibuk mencari pujian. Sibuklah mencari ridha Allah, karena amal yang ikhlas meski kecil di mata manusia, sangat besar nilainya di sisi Allah dan bisa menjadi penjaga kita saat dunia telah ditinggalkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengira setelah mati segalanya selesai. Tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab. Padahal Rasulullah mengingatkan kita bahwa kubur bukan tempat istirahat melainkan awal dari perjalanan akhirat. Di sanalah pertanyaan pertama diajukan, tentang Rabbamu, tentang agamamu, tentang nabimu. Di sanalah salat kita diperlihatkan. Di sanalah amanah kita dihisab. Di sanalah rahasia hidup yang selama ini tersembunyi dibuka. Tidak ada lagi teman yang menemani. Tidak ada keluarga yang membela. Tidak ada harta yang menyelamatkan. Yang menemani hanyalah iman dan amal. Saudaraku, jika salat kita selama hidup sering ditunda, jika dosa dianggap biasa, jika nasihat selalu ditolak, maka bagaimana kita berharap kubur menjadi tempat yang nyaman? Kubur akan memperlakukan kita sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan perintah Allah. Maka selama pintu hidup masih terbuka, selama napas masih berhembus, jangan tunda taubat. Karena kubur tidak menunggu kita siap, ia hanya menunggu perintah dari Allah. Dan saat itu tiba, tidak ada lagi kata nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini kita masih bisa mendengar nasihat, itu berarti Allah belum menutup pintu harapan. Jika hari ini hati kita masih tersentuh, itu tanda Allah belum meninggalkan kita. Namun pertanyaannya, sampai kapan kita menunda perubahan? Banyak manusia baru sadar ketika melihat kematian orang lain, menangis di pemakaman takut sesaat, lalu kembali lalai seperti biasa, padahal kubur tidak meminta izin. Ya datang tiba-tiba. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Saudaraku, jangan tunggu jasad kita menjadi pelajaran. Jangan tunggu kubur kita menjadi peringatan. Karena orang yang cerdas adalah yang bersiap sebelum dipanggil. Perbaiki sholat sebelum ditanya. Tinggalkan dosa sebelum dipertontonkan. Minta maaf sebelum mulut dikunci tanah. Bertobat sebelum ruh sampai di tenggorokan. Karena taubat yang paling berharga adalah taubat sebelum terlambat. Hari ini kita masih bernapas. Hari ini kita masih punya pilihan. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena belum tentu esok kita masih termasuk orang yang hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya setiap kita akan sampai pada satu titik yang sama. Napas terakhir, tubuh yang terbujur kaku, nama yang perlahan dilupakan dunia. Tidak ada satu pun dari kita yang tahu bagaimana akhir hidupnya. Namun kita semua berharap pada akhir yang baik. Husnul khatimah, kubur yang lapang, pertemuan yang indah dengan Allah. Ya Allah, kami tahu amal kami sedikit, dosa kami begitu banyak, namun rahmat-Mu jauh lebih luas daripada kesalahan kami. Jika Engkau tidak menjaga jasad kami, maka jagalah iman kami hingga akhir. Jika Engkau tidak memuliakan tubuh kami, maka muliakanlah ruh kami di sisi-Mu. Jadikan kubur kami taman dari taman surga.
Jauhkan kami dari azab kubur. Terimalah taubat kami sebelum ruh sampai di tenggorokan. Saudaraku, jangan tunda kebaikan, jangan remehkan taubat. Karena bisa jadi, amal kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebab keselamatan kita kelak. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Dia cintai, dalam keadaan iman yang utuh dan hati yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.